Saudara-saudari yang terkasih, hari ini hari Rabu tanggal 23 September 2020, gereja memperingati peringatan Santo Padre Pio. Bacaan Injil diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai ayat 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melanjutkan permenungan ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lagu ini mau mengingatkan kita bahwa tujuan begitu penting dalam sebuah perjalanan, apalagi dalam perjalanan hidup. Fokus pada tujuan membuat kita menjadi tak salah arah dan membuat hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dalam bacaan yang kita dengar jelas bahwa tujuan Yesus datang ke dunia adalah untuk memberitakan kerajaan Allah. Meluasnya pekerjaan Yesus memberikan kepadanya kesempatan untuk memberikan pelatihan atau praktek kepada ke-12 muridnya. Maka Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk memberitakan kerajaan Allah tersebut. Diperlengkapi dengan kuasanya, para murid diberikan tenaga dan kuasa agar mereka bisa menggunakan perlengkapan itu untuk mewartakan kerajaan Allah, mengusir setan dan juga menyembuhkan banyak penyakit. Yesus memberikan kepercayaan kepada murid-muridnya
untuk menunaikan tugas perutusan sebagai pewarta kerajaan Allah dan pewarta kabar keselamatan bagi manusia. Yesus meminta mereka agar tidak memusingkan bekal makanan, uang, pakaian, dan lain sebagainya. Semuanya ini memang dibutuhkan, namun bukan menjadi fokus utama. Yesus ingin para muridnya melepaskan atau meninggalkan segala sesuatu yang membuat mereka terbelenggu hingga tidak bebas beraksi. Terlebih khusus kepentingan pribadi dan kenikmatan yang ditawarkan dunia. Mereka harus setia dalam berkarya, menerima keadaan di sekitar dengan senang hati, tanpa mencari kepuasan diri semata. Mereka wajib hidup sederhana, barangkali untuk mengelakkan celaan bahwa mereka membuat keuntungan dari perutusan mereka, dan untuk mengelakkan bahwa mereka dikelirukan sebagai pewarta-pewarta keliling yang tidak baik namanya. Saudara-saudari yang terkasih, perutusan para murid menyadarkan kita bahwa hidup kita adalah sebuah perutusan. Kita diberikan kesempatan untuk melakukan tugas perutusan kita, yakni mewartakan kerajaan Allah dengan melayani Tuhan dalam diri sesama, membebaskan sesama dari belenggu hidup, menghibur yang bersedih, menyembuhkan yang terluka, dan menjadi berkat bagi sesama. Kita semua diutus dan Tuhanlah pengutus kita. Sejak seseorang menyebut diri sebagai pengikut Kristus melalui sakramen baptis yang diterima, di sana Tuhan telah memberi kuasa dan perintah untuk pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil. Untuk itu kita perlu merefleksikan diri bahwa apa yang kita miliki adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Dengan demikian, menjadi pewarta kerajaan Allah, kita diminta untuk meninggalkan sikap ego, kesombongan, keangkuhan, rasa aman, dan lain sebagainya. Dan menjadi rendah hati, berbelas kasih, dan membiarkan Tuhan yang senantiasa berkarya dalam hidup kita. Saudara-saudari, kita harus fokus pada tugas perutusan kita dan menjadikan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Maka marilah mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan, dan bukan mewartakan kasih dan kebaikan diri sendiri, karena akan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, dan efeknya mencari kepentingan pribadi yang lahir dari kehausan akan kenikmatan dan kekuasaan dunia. Ingat, kita dipanggil dan diutus untuk mewartakan kerajaan Allah, dan hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama. Amin.